Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu ya, seperti Kak Priscila. Ya, walaupun kita di rumah, kita di hari perhentian Tuhan ini, di hari Minggu ini kita mau beribadah kepada Tuhan secara online di rumah masing-masing. Kalian semua siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur untuk kasih pimpinan Tuhan hari lepas hari. Walaupun Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bila Engkau mau berkati sertai setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, biarlah semua juga boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Yang sakit Engkau mau sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ingat ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aduh, kalian sudah bernyanyi ya, bersuka cita semuanya. Sekarang kita mau belajarkan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau patuh dan taat pada perintah Tuhan. Adik-adik tahu kan kalau kita patuh pada perintah Tuhan, taat sama Tuhan akan dapat apa? Ya, pintar, dapat berkat. Berkat yang daripada Tuhan. Berkat itu apa aja? Tidak hanya uang, tidak hanya kekayaan, tapi juga kesehatan, terus kebahagiaan, kedamaian ya, yang ada dalam hati kita. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam hati kita. Yuk, siap dengarkan firman Tuhan? Ya, siap ya. Coba kita dengarkan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang diutus Tuhan pergi ke kota Niniwe. Kota apa? Niniwe. Kenapa dia diutus ke sana? Dan apakah dia melaksanakan perintah Tuhan? Yuk kita simak baik-baik. Tapi tunggu dulu adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biarlah kami boleh belajar firman Tuhan dan dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan lakukan perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kisah ini terdapat dalam Alkitab
yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menembus dosa kita semua. Adik-adik, gimana? Sudah kan? Jelas? Firman Tuhan yang disampaikan tadi, ya kita boleh belajar bahwa bagaimana Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya tidak melakukan kehendak Tuhan. Siapa nama orang itu? Ya, betul. Bapak Yunus atau Nabi Yunus. Dia disuruh ke Niniwe tadinya, terus dia pergi ke Tarsis, akhirnya telan ikan dan akhirnya dimuntahkan. Dan di dalam perut ikan itu selama berapa hari? 3 hari 3 malam dia berdoa dan bersyukur juga. Terus akhirnya Tuhan mengampuni dia, mengasihi dia, sehingga dia boleh dimuntahkan ke daratan lagi. Akhirnya dia pergi memberitakan firman Tuhan. Dan mengapa harus pergi ke Niniwe? Karena di kota itu banyak orang yang jahat, yang menjauh dari Tuhan dan tidak mau bertobat. Ya, tapi Tuhan tetap mengasihi. Akhirnya Bapak Yunus pergi ke sana, Nabi Yunus ke sana. Orang sana juga banyak kembali yang kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik ada tugas ya. Di rumah adik-adik bikin gambar seperti ini. Jelas enggak? Jelas kan? Nih. Seperti ini. Bikin gambar seperti ini. Terus kalau yang tidak mau bikin gambar, adik-adik nyanyi. Nyanyi apa? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia dikasihi Tuhan, makanya dibebaskan, pam pam pam. Bebas, bebas, pam pam pam. Bebas, bebas. Oke, gitu ya adik-adik ya. Dikirim gambar atau video rekaman lagu adik-adik ke grup guru kelas masing-masing. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak-Mu boleh taat dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu walaupun di rumah, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan ya. Oh ya, jangan lupa ayat hafalannya Yunus 2 ayat 9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Apa? Yunus 2 ayat 9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Oke, sampai jumpa.